Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dalam video streaming ini, video di YouTube. Semoga yang menyaksikan video ini selalu sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan menggunakan kitab Tahdzibul Kamal fi Asma Rijal. Kita akan lihat kita akan menggunakan kitab Tahdzibul Kamal fi Asma Rijal. Kitab ini merupakan kitab yang dibuat untuk mengetahui jarah wa ta'dilnya seorang sanad. Ingat ya, jarah wa ta'dilnya seorang sanad. Ini kitabnya ada sekitar 35 jilid. Nah, oke. Di sini ada hadis menjelaskan hadatsana Sufyan bin Waqi', hadatsana Abdurrahman bin Mahdi, an Harbin an bin Shidad, an Yahya bin Abi Katsir, an Ya'ish bin Walid, anna Maula Zubair hadatsahu anna Zubair bin Awam hadatsahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaikum da'ul amam al-baghdau hiyal halaqa la aqulu talhaqu syar'i walakin tahlaqu din walladzi nafsi biyadi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala anba'akum bima yasbutu zakum lakum ufsu salam bainakum. Jadi di sini berhubungan dengan menyebarkan salam. Hadis ini berbicara terkait masalah penyakit hati. Dabul ilaikum daul umam hasadul ba'dau hiya halaqa. La aqul tahlaqu sya'ru walakin tahlaqu din. Walladzi nafsi biyadi la yadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala anba'akum bima yasbutu alaikum lakum ufshu salam bainakum. Dikatakan Rasulullah bahwasanya dabul ilaikum da. Sungguhnya telah datang penyakit-penyakit di antara kamu, yaitu penyakit-penyakit hasad dan kebencian, dan dia itu memotong kalian. Aku tidak mengatakan memotong seperti rambut, tetapi aku maksudnya ialah memotong agama. Tahlakul din. Demi jiwa allazi nafsi biyadi, demi jiwa tanganku, la tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan agar kalian saling mencintai? Kata Rasulullah, ufshu salam bainakum, sebarkan salam untuk kalian di antara kalian. Oke. Hadis ini kita gak bahas hadisnya, tetapi kita akan bahas sanadnya. Jadi saya akan menggunakan kitab Tahdzibul Kamal untuk menjelaskan keadaan perawinya dan sekaligus menggambarkan begini caranya untuk menggunakan kitab Tahdzibul Kamal kepada kalian semua. Oke. Sebelum kita masuk ke Tahdzibul Kamal, kita lihat dulu urutan sanadnya. Kita bikin tabel seperti ini dulu.
supaya kita bisa meneliti sanadnya. Kita ambil dari pertama. Ini hadis diambil dari Ibnu Majah. Otomatis pertama ialah Ibnu Majah. Ibnu Majah. Ibnu Majah. Kemudian siapa keduanya? Ibnu Majah mempunyai guru ialah Sufyan. Sunan Ibnu Majah. Oke. Ibnu Majah, Sufyan bin Waqi'. Kemudian hadatsana Abdurrahman bin Waqi' bin Mahdi. Abdurrahman ya. Oke. Habis Sufyan, Abdurrahman an Harbin bin Shaddad. Oke, kemudian sekarang ya, apa semua diambil ya, supaya kalian tahu. Ini pertama Sufyan, Abdurrahman bin Mahdi, Harbin bin Shaddad, an Yahya bin Abi Katsir, an Ya'ish bin Walid, lagi Harbin Katsir, Yahya bin Abi Katsir, Saya buat tabel seperti ini supaya kalian mengerti sanadnya apa aja diambil. Nah, ketika begini, ada kata begini, ini bukan sanad ya. Anna Maula, sungguhnya itu Maula. Budaknya Zubair. Langsung ke sini. Anna Zubair. Ambil sini. Yang ini. Anna Zubair bin Awam. Itu. Sini Zubair. Bin Awam. Terakhir Nabi SAW. Ingat ya, sebelum Anda tulis Nabi, cek dulu apakah memang ada Nabi apa tidak. Takutnya hadisnya itu mauquf, artinya hadisnya cuma sampai sahabat. Seperti itu. Saya kasih beda-beda warnanya supaya kalian paham. Beda-beda warnanya supaya kalian paham. Ini ganti warna biru. Jadi warna-warna itu merupakan yang hadis yang sanad yang diambil. Nah, terus bagaimana fungsinya kitab Tahdzibul Kamal? Yaitu fungsinya untuk mengetahui bersambungnya sanadnya mereka ini.
seperti itu. Oke. Jadi kita sudah dapatkan perawinya. Ibnu Majah, Sufyan bin Waki, Abdurrahman, Harbun bin Shaddad, Yahya bin Abi Katsir, Zubair bin Awam. Ada lagi itu. Oh sorry, ring kelupaan. Yaitu Ya'ish bin Walid. Ya'ish bin Walid. Oke. Ya'ish bin Walid. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai Nabi nggak usah. Oke. Nah, untuk menggunakan kitab ini, kita langsung cek kepada Tahdzibul Kamal. Coba ambil contoh. Untuk menemukan Sufyan bin Waki, kita buka dulu. Tahdzibul Kamal merupakan kitab yang disusun berdasarkan huruf hijaiyah. Artinya, disusun berdasarkan nama-nama orang, tapi dia berdasarkan huruf hijaiyah, artinya disusun alfabet hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Maka kita untuk mencari Sufyan, kita langsung buka aja bagian yang huruf sin. Sin itu Sufyan bin Waki ya. Kita langsung buka aja. Misalnya sekitar alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shot. Oke, berarti sekitar 11. Coba kita buka 11. Nah, Anda tidak perlu cari semuanya. Langsung kita ke daftar isi aja. Mau tahu ya apakah dia ada Sufyan apa tidak? Supaya kalian gampang, mudah mencarinya. Kita langsung klik 467. Langsung ke bagian daftar isi ya. Sulaiman. Nah, Sulaiman berarti belum ya. Bukan, sudah ke atas, berarti dia ke atas. Sulaiman berarti ke atas dia. Kan dia huruf hijaiyah, salama, sakana. Sufyan. Sufyan, apa tadi? Sufyan bin Waki. Ada nggak tuh? Berarti dia halaman juz 11. Tunggu, oke. Berarti dia jilid ke-11 ya. Ini jilid ke-11. Ambil di sini tadi. Kebetulan kita pas tadi. Jilid ke-11. Kebetulan pas Sufyan bin Waki. Kita buka Sufyan bin Waki. Kita cek. Ada nggak Sufyan bin Waki? Ada. Cuma satu ternyata. Sufyan bin Waki al-Jarrah ar-Ru'asi. Oke, kita buka halaman berapa ini? Sufyan bin Waki halaman 200. Langsung aja ke 200. Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Oke, langsung kita buka. Ya, Sufyan bin Waki. Nah, setelah mendapatkan seperti ini, Anda langsung terus di bagian bawahnya. Bagian sini. Fi kitab Tahdzibul Kamal. Oke. Setelah menemukan tadi Sufyan bin Waki, Anda tulis di bawahnya, bikin lagi tabel. Tabel untuk menjelaskan keterangannya. Oke, seperti ini. Tulis Sufyan bin Waki dalam bahasa Arab ya. Sufyan bin Waki bin Waki'. Sufyan bin Waki'. Ismuhu, nama lengkapnya. Ismuhu, kita tanda kutip. Kita lihat nama lengkapnya. Sufyan bin Waki' bin Jarrah ar-Ru'asi. Sufyan bin Waki'
Sufyan bin Waki' bin Jarrah Ar-Ru'asi bin Al-Jarrah Ar-Ru'asi. Oke. Setelah lengkap jelas, apa lagi ya? Kita cek siapa muridnya. Muridnya ialah Ibnu Majah. Ingat ya, semakin ke bawah semakin jadi guru dia. Makanya saya terus paling bawah itu Nabi. Jadi Nabi punya murid Zubair punya murid Ya'is punya murid Yahya, Harb punya murid Harben, Abdurrahman punya murid Sufyan punya murid Ibnu Majah. Nah, siapa gurunya? Abdurrahman. Kita cek gurunya dulu. Rawaan. Ada nggak Abdurrahman? Ini rawannya guru ya, guru. Rawan guru. Ada nggak Abdurrahman? Kalau Abdurrahman ada berarti dia nyambung. Ternyata ada. Abdurrahman Ar-Ru'asi. Bukan ya? Bukan. Itu Humaid bin Abdurrahman. Abdurrahman. Ada nggak Abdurrahman? Oh, ada. Abdurrahman bin Muhammad Al-Muharabiyu atau Abdurrahman bin Mahdi. Kalau itu saya lihat di hadis ialah, kita cek hadisnya, Abdurrahman bin Mahdi. Berarti dia nyambung. Tulis di sini ialah rawaan. Ini kan banyak muridnya. Maka kita ambil satu aja. Tiga aja perwakilan. Abdurrahman. Nah, Abdurrahman bin Mahdi dulu kita ambil. Karena untuk memperkuat argumen di atas ya, bahwasanya dia nyambung. Abdurrahman bin Mahdi. Kemudian kita ambil aja secara acak. Terserah yang mana. Abi Usama, boleh juga Ibu Usama, kita ambil. Abi Usama. Yang penting sudah ada masuk namanya, nama muridnya, Abi Usama. Kemudian kita ambil tiga aja. Zaid bin Hubab. Nah, oke. Kemudian rawa anhu. Ruya meriwayatkan darinya. Jadi dia mengambil dari siapa? Nah, kan dikatakan rawa. Ruya anhu. Diriwayatkan dari siapa? Berarti dia mengambil gurunya. Siapa gurunya? Kalau ruya anhu, siapa aja yang mengambil darinya, gitu maksudnya. Rawa anhu, siapa aja yang meriwayatkan darinya. Makanya ada kata-kata anhu. Siapa semua? Kalau ada Ibnu Majah, berarti nyambung dia. Ini kan banyak murid-muridnya. Ini masih guru-guru semua ini, Ini semua guru-guru semua. Kemudian ini ada rawa anhu At-Tirmidzi Ibnu Majah. Oke, berarti nyambung. Untuk yang pertama nyambung ya. Saya tidak akan semua saya cari, saya cuma memberikan contoh kepada kalian. Nanti kalian cari semua hadis perawinya. At-Tirmidzi, saya cuma kasih satu contoh aja supaya kalian bisa ikuti ini
petunjuknya cara mencari hadis menggunakan kitab Tahzibul Kamal fi Asma Rijal. Oke. Siapa lagi? Abu Urubah. Saya mengambil contoh seperti ini supaya kalian gampang mencarinya dan mereview kembali kalian peringatan ketika mencari kitab Tahzibul Kamal fi Asma Rijal. Lanjut. Oh iya. Sebelumnya kita bikin tabel dulu. Sufyan ini taruh di tengah-tengah. Kemudian kita cek namanya. Fi kitab Tahzibul Kamal. Fi kitab, supaya kalian gampang cari, Tahzibul Kamal. Tahzibul Kamal. Kita cek apa mau tulis. Sofha halamannya sama jilid ya. Tulis halaman sama jilidnya supaya kalian gampang, supaya saya bisa ceknya. Supaya saya bisa ikut ceknya. Apa kalian betul-betul cari apa tidak? Sufyan bin Waqi. Kemudian fi kitab Tahzibul Kamal. Kemudian kita kasih begini. Kita kasih halaman Sofha. Kemudian Sofha berapa tuh coba? 200 ya. 200. Kemudian jilid berapa tadi? 11. Supaya saya bisa ngecek apakah kalian betul-betul cari apa tidak. Kalian ini kan mesti karang-karang, tapi kalau Anda seperti ini saya bisa cek apakah kalian cari betul apa tidak. Oke. Jadi seperti kita gambar ini. Sufyan bin Waqi ismuhu. Nah, saya jelaskan dia nyambung. Nah, tapi kita belum tahu dia punya lafaz jarh wa ta'dilnya. Nah, makanya di sini ilmu jarh wa ta'dil berperan. Tugasnya apa? Tugasnya untuk mengetahui apakah ini jujur apa tidak ini Sufyan ini. Kalau dari segi sanad sudah nyambung. Ada gurunya, ada muridnya. Muridnya Ibnu Majah ditulis di kitab tersebut, sedangkan gurunya lah Abdurrahman bin Mahdi dan seterusnya. Kita cek dulu al-jarh wa ta'dilnya lagi. Jarh wa ta'dil. Ilmu hadis ialah ilmu praktek ya. Jadi tidak sekedar teori, hanya menghafal hadis, tetapi dia lebih kepada praktek dengan tujuan bukan hanya sekedar menghafal, tetapi mengetahui apa latar belakangnya. Oke. Kalau sudah di sini rawa anhu, ini lihat di sininya. Di bawah itu pasti masih muridnya. Qala Bukhari yatakallamu fi la asya liqanun. Belum. Qala Abdurrahman bin Abi Hutaim sa'altu Aba Zur'a la yastagilu bi. Kila dikatakan bahwa dia apakah dia berbohong? Qala kana abuhu rajulan sholihin. Enggak, sungguhnya dia itu orang-orang yang soleh. Kira dikatakan lagi, karena yatahammul kadzab. Qala oh dia itu tidak karena abuhu rajulan sholihan. Karena yakjibu dikatakan kila lahu padanya ada bakal berbohong. Kalau dikatakan bahwasanya dia itu seorang laki-laki yang soleh. Dikatakan pula apakah karena yatim berkata, apakah dia juga kalau dalam kamus itu dikatakan menyukai berbohong karena yatim berkata. Maka Abdurrahman menjawab, "Naam, berarti dia pembohong." Sehingga tulis di sini jarh wa ta'dilnya ialah perawinya tidak jujur karena
Qala Abdurrahman bin Abi Hatim. Abdurrahman bin Abi Hatim mengatakan, Qala Abdurrahman bin Abi Hatim dia yahtimul kadzab. Tangan sini. Yahtimu bil kadzab. Sering, langsung aja tulis kadzab. Apakah sering berbohong? Kadzab ya. Tulis kadzab. Oke. Jadi meskipun dia nyambung, ternyata hadis ini bisa dikategorikan dhaif. Kenapa? Karena ada satu perawi yang pembohong. Seperti itu. Kita lihat ke bawahnya lagi. Kita baca langsung aja. Woi, terlalu panjang. Makbul laminka. Di sini katakan. Qala ya gani anna warahu kana qad adkhuluhu zaitan sasma'u alaina al-hadis. Fama fa'ala syai'an mimma yaquluhu fabatal syekh. Fabatal. Maka dia membatalkan syekh. Wa kana hadisu bitalkil hadis allati qad adkhalta bain hadisu wa qad saraka min hadisil muhaddisin suila abi anhu. Faqala layyin itu dikategorikan sebagai jarah dalam sebuah ilmu jarh wa ta'dil. Jadi ilmu jarh wa ta'dil itu Anda harus mengetahui lafaz-lafaz jarah dan lafaz-lafaz ta'dil. Nah, lafaz-lafaz jarah itu ialah seperti layyin, kadzib. Nah, di sini katakan bahwa saya mengatakan ini. Qala Abdurrahman juga. Abdurrahman mengatakan. Qala Abdurrahman layyinul hadis. Layyin, pembohong. Oke. Qala Abdurrahman layyin. Berarti dia hadisnya nyambung tetapi perawinya satu pembohong. Kemudian itu lagi meninggalnya. Yang terakhir meninggalnya ya, supaya kalian tahu kapan dia meninggal. Qala Bukhari tufiya fi Rabiul Akhir sanatu 47 247. Tulis Qala Bukhari. Qala al-Bukhari mengatakan dia meninggal sab'ah warba'in mi'atain warba'in wa mi'atain 247. Oke, selesai. Jadi ini untuk satu perawi, yaitu Sufyan bin Waqi. Sufyan bin Waqi dikategorikan sebagai dia nyambung hadisnya, tetapi dari segi sanad dia al-kadzab dan layyin. Bagaimana cara mengetahuinya bahwa dia itu layyin? Hafal lafaz-lafaz jarh wa ta'dil. Saya akan bukakan lafaz-lafaz jarh wa ta'dil. Oke. Saya buka di ilmu jarh wa ta'dil. Salah satunya adalah layyinul hadis. Seperti itu. Bahkan kalau kita buka kamus, layyin itu lunak, lembek. Ada yang mengatakan sebagai lemah, du'uf, lemah. Lihat, lemah. Jadi lemah, layyin itu lemah ya.
Oke, jadi setelah seperti ini maka Anda telah melakukan ilmu jarh wa ta'dil sekaligus sebagai mukharrij untuk menentukan sanadnya. Jadi ingat, ini cuma Sufyan bin Waki ya. Nanti kalian teruskan. Sufyan bin Waki, Abdurrahman bin Harbin bin Shaddad, Yahya bin Abi Katsir, Ya'ish bin Walid, dan tentukan. Di sini kalian simpulkan bahwasanya hadisnya itu perawi ini ialah, di sini dijelaskan perawinya bersambung tetapi dia pembohong, tetapi dia tidak adil, atau dia termasuk jarah, artinya bukan perawi yang jujur. Oke, seperti itu. Oke, demikian hasil dari pencari hadis menggunakan kitab Tahdzibul Kamal fi Rasmil Rijal, sekaligus mengetahui cara fungsi ilmu jarh wa ta'dil yang digunakan dalam kitab Tahdzibul Kamal. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.